jawabnya tentunya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini masih kita laksanakan secara PJJ. Untuk itu, anak-anak tetap di rumah, tetap jaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa mau belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Semoga dengan doa mau belajar yang kita baca, insya Allah kita nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dibukakan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi mari belajar surat Al-Asr. Dalam pembelajaran ini, anak-anak diharapkan satu, bisa membaca surat Al-Asr dengan tartil. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menulis surat Al-Asr dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, anak-anak diharapkan bisa menghafalkan surat Al-Asr dengan lancar. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan isi pokok kandungan surat Al-Asr dengan jelas. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita belajar cara membaca surat Al-Asr. Bu Guru akan membaca terlebih dahulu dari ta'awudz sampai tasdid. Setelah itu nanti kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Itulah anak-anak surat Al-Asr dari ayat 1 sampai ayat 3. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bu Nikmah dulu yang membacanya, nanti anak-anak menirukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan ayat yang pertama. Wal 'ashr. Ya. Kemudian ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. 1, 2, 3. Sip. Untuk ayat yang terakhir, yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayo anak-anak bersama-sama. Oke, sip. Alhamdulillah. Shadaqallahul adzim. Bersama-sama. Oke. Itulah pembelajaran tentang cara membaca surat Al-Asr yang baik, benar, secara tartil, sesuai makhrajnya. Anak-anak,
Untuk selanjutnya akan Bu Guru perkenalkan apa itu surat Al-Asr. Di sini Bu Guru akan memperkenalkan surat Al-Asr dengan tepuk. Tepuk Al-Asr, nama surat Al-Asr, diturunkan di Mekah. Jumlahnya 3 ayat. Artinya demi masa. Urutan surat 103 Al-Asr. Itulah perkenalan tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr karena diturunkan di kota Mekah, maka termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan surat Al-Asr diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Anak-anakku, untuk selanjutnya, setelah kita kenal tentang apa itu surat Al-Asr, Bu Guru akan menjelaskan tentang isi pokok kandungan surat Al-Asr. Coba anak-anak perhatikan ya. Yang pertama, dalam surat Al-Asr kita diperintahkan untuk menggunakan waktu dengan baik. Surat pertama yaitu Al-Asr, demi masa. Masa bisa disebut juga dengan waktu. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian apabila kita diberi waktu oleh Allah 24 jam, kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Akan tetapi, kita tidak akan merugi dan sebaliknya kita akan beruntung apabila illalladzina amanu. Kita menjadi orang-orang yang beriman. Apa itu beriman? Percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Nabi Muhammad ada, Allah mempunyai 4 kitab, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, isi pokok kandungan surat Al-Asr yaitu kita dianjurkan untuk selalu beramal soleh. Apa itu artinya soleh? Soleh artinya baik. Dalam memanfaatkan waktu, kita dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan. Walaupun ini masa pandemi, anak-anak tidak bisa masuk ke sekolah, tidak bisa tatap muka, anak-anak tetap rajin belajar, rajin sholat, selalu mengaji, membantu orang tua, menghormati guru dengan melaksanakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu dan tanggung jawab. Itu salah satu dari beramal soleh. Pokok kandungan surat Al-Asr yang ketiga yaitu mau saling menasihati dalam kebenaran. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan, kadang melakukan kekeliruan. Untuk itu, ya anak-anak ya, kita dianjurkan untuk saling menasihati, mengingatkan dalam kebenaran. Apabila ada teman kita yang keliru, apabila ada orang tua yang keliru, saudara kita yang keliru, atau diri kita sendiri yang keliru, kita harus saling mengingatkan. Dan yang keempat atau yang terakhir, isi pokok kandungan surat Al-Asr adalah kita mau saling menasihati dengan kesabaran. Tadi kita menasihati dalam kebenaran, belum sempurna kalau kita tanpa kesabaran. Untuk itu kita diharapkan untuk kita saling mengingatkan dengan sabar. Tidak boleh memaksakan, tidak boleh dengan emosi. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin itu ya anak-anak ya, isi pokok kandungan surat Al-Asr. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan. Anak-anak, itulah pembelajaran pada materi yang kedua tentang mari belajar surat Al-Asr. Untuk tugas yang pertama, Bu Guru mohon anak-anak bisa mengulang-ulang di rumah bacaan surat Al-Asr dengan tartil sesuai makrotnya. Dan
nanti bisa di video kemudian disetorkan ke WA Bu Guru. Itu untuk penilaian pertemuan yang pertama dalam materi yang kedua. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Materi mari belajar surat Al-Asr semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru ucapkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.